Guys, beberapa hari belakangan ini itu semakin bermunculan orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran atau keberadaan dari Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya dari kelompok preman atau ormas-ormas tertentu guys ya, tetapi dari dalam tubuh pemerintah itu sendiri, yakni seorang anggota DPRD dari Jawa Barat yang komplain soal dana pendidikan yang menurutnya sekarang di masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, pesantren tidak lagi kebagian jatah. Oke guys, kita dengarkan dulu sebelum saya menanggapi pernyataannya berikut ini. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Oke guys, saya menghimbau kepada warga Jawa Barat untuk berhati-hati dengan statement dari anggota DPR ini guys ya. Karena apa? Karena di sini saya jelas melihat bahwa apa yang dia sampaikan ini untuk menggiring opini agar publik atau masyarakat Jawa Barat itu berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi ini anti pesantren, Kang Deddy Mulyadi ini anti agama ya. Dia ingin membangun framing yang negatif agar orang melihat sosok dari Kang Deddy Mulyadi ini sebagai orang yang negatif ya, orang yang tidak taat dalam beragama. Nah, ini hati-hati guys ya. Jangan terjebak dengan penggiringan opini seperti ini. Saya sudah mendengarkan, nanti saya akan reaksi, teman-teman dengarkan sampai habis ya. Kenapa pada akhirnya pesantren ataupun yayasan itu tidak mendapatkan dana bantuan atau hibah dari pemerintah lagi atau di stop sementara? Itu ada alasannya ya. Jadi jangan cuma mendengarkan dari sini lantas kemudian kalian tidak mencari sumber atau berita lain, kalian akan mudah digiring opini oleh oknum anggota DPR ini. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Siapa si ustadz, si paling santri, si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Deddy akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil kau itu mewah, banyak, ngerti nggak sebabnya? Karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah-olah anti-Islam.
combrot. Nggak, saya mau tanya, kamunya Ustadz proposal nggak itu? Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah, prak. Terbukti kan sekarang, kenapa kok kemarin ada yang teriak-teriak masalah dana hibah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata ya, uang tersebut kalau lu gak punya akses pada partai politik tertentu, lu gak akan dapet, sampai pala lu botak gak akan dapet, apalagi cuman ngajuin proposal kayak gitu, gak akan dapet. Karena apa? Karena lu gak punya akses. Makanya sekarang regulasinya lagi dibenerin ya, supaya rata itu duit. Jangan sampai cuman satu yayasan sampai miliaran ke sana. Sedangkan madrasah, masjid, yayasan itu banyak. Dan gue kaget banget itu ya, ternyata juga ada yang masuk ke yayasan bodong, nggak jelas itu apa kegiatannya, itu apa gitu. Buset. Udah lu punya gaji di negara, lu masih main-main duit hibah dari pemerintah provinsi yang harusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lu sebenarnya siapa? Hah? Buset, pantes kemarin ada yang teriak-teriak. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan itu dia, bangku menang sumbangan itu dia, masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik. Akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu loh. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, nggak ada saya begitu. Ini audit saja, audit. Jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Oke guys ya, ini baru cuplikan ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan siapa yang lebih agamawan, siapa yang sebenarnya iblis tapi berkedok agamawan ya. Yang lebih agamawan adalah Kang Deddy Mulyadi. Tetapi iblis yang berkedok atau berpura-pura menjadi seorang rohaniwan atau agamawan adalah iblis-iblis yang menyamar menjadi pemuka-pemuka agama tertentu ya, oknum ya. Lalu kemudian mereka memanfaatkan dana hibah, dana bantuan pendidikan dari pemerintah yang harusnya itu disalurkan kepada murid-murid, kepada untuk pengembangan anak-anak Jawa Barat, tetapi mereka gunakan itu untuk membeli mobil mewah, membangun rumah baru untuk kekayaan pribadinya, untuk isi perutnya ya, untuk kesejahteraan hidupnya. Inilah iblis guys ya, iblis yang muncul dalam kedok agama. Jadi pintar-pintarlah rakyat Jawa Barat ya, jangan sampai kita terjebak untuk salah menilai Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, saya akan tampilkan secara utuh pidato yang akan disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini harus dengarkan sampai habis karena sangat penting menyangkut dengan pendidikan untuk anak-anak Jawa Barat berikut ini. Bangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun anak, mana balik kayak macan kedong pun. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun, Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag. Gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam.
Cek aja nanti teuing teh nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD, Kang Deddy terima kasih, itu di stop. No. Kenapa? Udah cari orang baru, saya tuh penanganan terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin langsung Pak, kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ini yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah ngerugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga, yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah harga SMP-nya kebagian. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ sudah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah karakter di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap kayak sanawiyah digireun SMP. Ayo madrasah diniyah digireun SD. Pasea guru nanti itu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hanya 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrembang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan. Kita yang bangun, gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag, terima bangunannya kita serahin. Nah, kunci, gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini bareng lah, Sanawiyah semuanya visinya untuk pendidikan anak Jawa Barat. Sudah. Nah ini fokusnya. Nah kemudian yang berikutnya tadi, nah salamah harapan saya adalah di setiap kabupaten kota ada surat keputusan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan Kepala Kantor Kemenang mengenai tadi temenang itu, temenang itu, temenang. Ya, memang budak aina pasti ngomong, ayo mau bupati, gubernur ini segala menang, ayo teh. Kok ayo ngurusin segala menang sih teh? Nah, sekolah itu kan aturan. Nah nanti bikin yang pernah saya sampaikan itu kan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nah bikin. Nah termasuknya urusan motor Pak, urusan motor. Jadi gini. Selama ke sekolahnya masih bisa dijangkau dengan angkutan umum, selama ke sekolahnya masih bisa dijangkau dengan sepeda, selama sekolahnya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, diharapkan tidak menggunakan motor ke sekolah karena belum waktunya. Tetapi kita juga memberikan toleransi sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau. Jarak nama kayak saya juga misalnya kenal potbrong. Saya kenal potbrong di kampung saya toleran kalau ia motorna berarti ngangkut pare. Saya juga tidak memarahin. Nah ini berarti ngangkut pare mah nyobain di boleh ganti gunung anyar. Enggak menang, tapi saya ulang 5 aing saya tegang ngangkut pare mah. Ulah ngangkut pare kok pakai warak sia. Mau apa berarti ngangkut pare? Saya juga toleran Pak, yang gitu. Nah, kita juga ada angka tolerannya bagi siswa anu jauh jaraknya, make motor nage motor butut, suratan geun bae lah luar lagi leuweung untuk bayar pajak, jalan lagi jalan leuweung, enggak ada masalah. Kita toleran, tapi kalau yang untuk daerahnya jarak ke sekolahnya dekat, masih bisa jalan kaki, ini saya cerita jalan kaki. Jadi, kaki ini sekarang menjadi problem anak Indonesia. Saya ngomong dengan teman-teman tentara. Ada problem terhadap tentara hari ini, yaitu ketika loncat dari mobil itu patah kaki. Ketika jalan ke tebingannya, ketika keseleo aja patah. Anak-anak generasi Gen Z sekarang kakinya. Satu, suplai makanannya fast food. Dua, tidak pernah jalan kaki. Kenapa ini yang mulai saya fokuskan? Karena ini ancaman masa depan. Sok udah kurang tuh terlempang. Jadi makanya ini sekarang tidak berat, dipatah katanya. Jadi kita dulu mengenal ikan, anak sekarang nggak mengenal ikan. Kita mengenal sayuran, anak sekarang nggak mengenal sayuran. Makanannya sudah makanan racun yang melemahkan tubuhnya. Makanya saya ingin concern lagi sekarang, mulai membangun lagi budaya jalan kaki. Kenapa? Penting. Oke, pas pulangnya panas, nggak usah, minimal pagi. Makanya saya mulai mengarah sekarang jalan menuju sekolah akan dibuatkan anggarannya, dikasih trotoar, dikasih lampu. Saya akan nata itu dengan baik untuk membangun tradisi jalan kaki anak-anak Jawa Barat. Nah, tuh. Terus yang berikutnya adalah makanan Pak. Ya makanan harus mulai selektif. Saya kenapa galak dari dulu terhadap
penyediaan makanan tukang dagang di sekolah, sebenarnya walaupun saya dimaki-maki. Kenapa? Karena saya melihat anak-anaknya tidak akan tumbuh dengan baik dengan makanan yang tersedia jajanan di sekolah itu. Nah, orang tuanya sudah tidak nyiapin lagi sayur sama ake, ayam goreng, sudah magicom. Ini kan, ini ancaman Indonesia masa depan yang kita ini diberantakin cara berpikirnya. Dan menurut saya, di luar MPG, anak-anak ke sekolah terutama SD dan SMP itu bawa bekal sekolah itu mesti harus. Warantang itu harus. Apa sih targetnya? Kalau bala dan sekolah maka mereka terhindar dari jajan. Yang kedua, kadar protein dan gizinya terkontrol oleh gurunya. Ini 2 MPG Pak. MPG kan kita lapar. Terus yang ketiga adalah ibunya masak di rumahnya. Kalau ibunya masak indung lagi jadi daik udah isu-isu, daik masak. Kunaon awewe ayeuna teh gawe main HP TikTok. TikTok ayeuna mana duit itu TikTok. Nah, jadi kan tapi kan kita menjadi generasi malas. Nah, ini dulu saya pernah jadi bupati berhasil, Pak. Anak jadi makan telur, anak jadi makan daging. Dan ini kenapa saya dulu sekolah negeri menjadi baik, Pak? Karena ini ancaman Indonesia masa depan. Ancaman Indonesia masa depan ini saya serius. Satu, orang-orang kaya, sekolah di sekolah orang kaya, sistem pendidikannya orang kaya, fasilitasnya baik, gurunya favorit, akses kemana-mananya kuat. Jadilah kelas menengah bawah. Dan kemudian mereka akan terus menguasai. Bapaknya direktur, anaknya direktur, bapaknya jenderal, anaknya akpol. Betul ya? Bapaknya gubernur, anaknya anggota DPRD provinsi. Ya jujur aja, Pak. Bapaknya menteri, anaknya DPR RI. Semua begitu hari ini, Pak. Dulu mungkin HMI saya kakak nggak adil. Ayo nama memeh itu mau ke kakak adil, anak aing lah memeh adil. Ini sekarang beda dengan zaman era Pak Tanjung dulu. Beda, Pak. Sekarang ini yang terjadi, Pak. Nah, kalau anak-anak orang miskin tidak punya akses pendidikan yang baik, tidak punya sekolah SD yang berkualitas, SMP yang berkualitas, nah, maka sekolah pemerintah akan semakin buruk. Sekolah pemerintah akan makin buruk, maka yang sekolah adalah masyarakat umum. Anak-anak yang kelas menengah sekolah di sekolah favorit. Sekolah favorit nanti dia punya akses ekonomi, dia punya akses politik, dia punya akses kekuatan, dia punya akses sosial, sosiologi kebudayaan. Punya, yang ini nggak punya. Dan ini menjadi frustasi. Beda. Zaman saya, kita tahun 80-an, 84 sekolah, anak orang miskin bekerja keras, hayang siga batur. Oh, punya mimpi. Akhirnya terbalik orang miskin. Lain hayang siga batur, hayang jadi DPR, hayang jadi tentara, lain hayang mah hayang membeli HP Samsung terbaru. Hayang pakai skincare Korea. Diberi yang palsu, ludes bener. Di rumah di umur kayak pirung dioperasi, dikieu. Kan ini rusak, Pak. Ini kan harus ada revolusi pendidikan yang mendasar, yang itu dilakukan pendidikan di Jawa Barat secara keras. Nah, saya nanti bikin tentang peraturan gubernur tentang pendidikan Jawa Barat istimewa. Kisi-kisinya ini nanti diterjemahkan oleh kabupaten kotanya. Nah, terakhir, Pak. Nah, nanti sehari ini saya tidak akan langsung 27. Saya akan mulai kabupaten mana yang nanti siap, Pak. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara, Pak, dengan polisi. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Di tentara kan ada barak tuh. Nanti ada kita bangunin misalnya 30 mes atau 40 mes. Nanti bapak di sekolahnya, anaknya asup-asup sekolah. Panggil orang tuanya, nanti panggil tentara jemput ke rumahnya bawa, Pak. Nanti selama 6 bulan dididik kok di situ, 6 bulan dididik disiplin, dibentuknya lagi, dan itu dilakukan oleh Tiongkok. Berhasil. Nanti pembiayaan segala macam dikerjasamakan dengan Bupati Wali Kota ini Pemprov. Nanti kabupaten, daerah yang paling rawan saja. Nah sekarang ini orang tuanya, ketika anaknya nakal, ku bapakna teu sieun ka saha? Pan baheula mah, sok saya bijakeun kaki sia. Sieuneun, bijakeun ka bapak, sieuneun. Ayeuna mah teu sieuneun, akhirna ge. Teu sieuneun udah kayak nama. Tapi ini cara, Pak. Ya sudah, kalau mau bangor ke sekolah saya main telepon Dandim. Telepon Daniel ini, telepon ini, nanti jemput. Saha bangsa urang, saha bangsa budak kudu sieun tah. Kunaon budak ayeuna jadi kieu eueuh nu dipika sieun. Ieu teh kasalahan saha? Kasalahan kolotna. Sabab kolotna ka anakna eueuh unsur pendidikan anak. Budak sagala digugu ka hayangna, budak sagala diangteur nafsuna, ka budak eueuh panyarek kieu hasilna. Lamun kolotna tegas dikeun budak mah moal. Kolotna eueuh wibawana hareupeun budak eta, bukan salah anak kita. Kolotna nu salah teu nyontohan. Gitu ini kuncinya itu. Gitu. Jadi itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya Bapak silakan tanpa saya untuk segera merumuskan ini semua. Nanti bikin kisi-kisinya disepakati, kisi-kisinya apa saja. Yang tadi apa yang menjadi kewajiban, larangan semua nanti berlaku di Jawa Barat dan nanti diterjemahkan karena SD dan SMP TK adalah kewenangan para bupati wali kota, kewenangan dinas pendidikan kabupaten kota. Maka saya mengajak untuk satu misi untuk menata anak-anak kita. Setuju tuh ya? Setuju. Dan kemudian juga kita ke depan, apa sih kelemahan pendidikan kita hari ini? Guru zaman ayeuna beda jeung guru zaman baheula. Kenapa? Rekrutmennya sembarangan. Prosesnya tidak berjenjang. Kemudian rekrutna pan tadi lagi, geus mana daripada cicing imah ngajar we. Gitu. Militansi lemah. Nah, ini yang untuk itu ya ke depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten harus bersama-sama membuat standarisasi guru yang baik.
yang baik, yang memiliki visi dan arah. Bila perlu nanti bikin kegiatan-kegiatan ke depan itu pelatihan teladan guru, bukan teori lagi tapi pembentukan karakter. Pembentukan karakter guru itu harus begini sikapnya, tindakannya harus begini, segala macam harus begini. Nah, ini yang dilakukan, dan saya meyakini betul bahwa seluruh rangkaian ini akan membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang bisa menjadi tauladan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dan apa yang dilakukan Jawa Barat hari ini kan sudah ditiru oleh provinsi-provinsi lain. Dan kita ini adalah bagian dari upaya melakukan perubahan pendidikan, bahasa saya adalah revolusi pendidikan di Jawa Barat. Nah, ini kita akan buat, ini kita akan arahkan, nanti ada buku panduan, nanti siapin playbooknya, dan kemudian ini yang harus dilakukan secara bersama. Saya ingin ke depan di Jawa Barat nggak ada lagi tawuran, anak-anaknya pada sekolah, nggak ada lagi anak yang tidak masuk kelas, dan nanti gurunya begitu anak tidak masuk kelas 3 hari tanpa alasan, segera panggil orang tuanya. Jangan lama-lama, setelah segera panggil orang tuanya dikasih tawaran, langsung aja, Pak, ada tawaran dari gubernur atau dari bupati wali kotanya. Jadi anak yang sudah kategori anak bapak ini hari ini di sekolahnya nggak di sini lagi, sekolahnya di komplek Batalion 312, di komplek ini sekolahnya begitu. Nu kamari papan ribut yang guru nang geus sanggup ngajar, budak na bandel, ya kan? Nek nyarek teu bisa nyarek, rek ngagebuk teu bisa ngagebuk kan praktek. Nah, terakhir ada penting lagi, Pak. Saya punya gagasan nih. Nanti kamu Pak sekolah-sekolah bisa. Dari sejak SMP, Pak, mari kita bentuk karakter. Jadi di SMP ini masuk SMP itu tulis minat bakatnya apa. Misalnya pengen jadi tentara, Pak, masukin satu kelas. Di situ ruang calon tentara. Pengen jadi polisi, ruang calon polisi. Kalau udah SMA kan udah kejuruan. Yang ya ruang misalnya anak-anak yang gemar sepak bola, bikin satu kelas. Jadi guru nanti ngeunah ngarahkeun teh. Jadi yang gemar sepak bola, geus teu kudu guru kesenian ngajar didinya. Asalnya kesenian ge, guru olahraga nu fokus didinya. Nu paling ribu bisa kelas beda-beda. Ya kan, budak bakat penyanyi dipaksa main bola, tuh potong sukuna. Nah itu sejak SMP saya ingin pendidikan, jadi pendidikan budak calon penyanyi itu kudu diajar baris calon penyanyi mah. Teu kudu. Berarti lamun upacara teh maneh nama khusus, paduan suara. Anu upacara teh nu bagian baris calon tentara jadi calon polisi. Gitu. Jadi itu dibikin. Saya pengen niat bakat. Saya pengen dibentuk sejak. Jadi kalau sekolah kan ada suka lomba baris berbaris, anak itu aja. Jadi sudah terarah. Nah, ieu nu mah bikatna ka masak sakelaskeun tukang masak. Ngetak-ngetak kumaha we. Nah, ini saya ingin sejak SMP itu sudah terbentuk. Nah, kesalahan kita ini sampai SMA tidak ada arah bentuk anak-anak kita. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Masih kena bingung. Nah, sekarang saya ingin sejak SMP bangun. Nah, kemudian di SMP itu saya mau jadi kuli di pabrik. Sudah, Pak. Satu kelas bikin. Nanti terarah. Oke guys ya, itu tadi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan semoga teman-teman bisa menyimak lebih lengkapnya di channel Lembur Pakuan guys ya. Karena video atau pidato yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu durasi asli dalam video yang ada di Lembur Pakuan itu berdurasi kurang lebih sekitar 33 menit ya. Dan video yang sudah saya reaksi ini itu sudah saya potong, saya ambil poin yang tadi untuk menjawab keluhan ataupun komplain dari salah satu anggota DPRD Jawa Barat dari partai PKB yang mempertanyakan atau mengeluh soal dana-dana yang tidak disalurkan lagi kepada pesantren ataupun yayasan ya. Tadi sudah dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi guys ya, bahwa dia sudah melihat dan mengevaluasi di Jawa Barat ini ada persoalan atau problem mengenai dana pendidikan ini. Ketika dana-dana tersebut masuk ke yayasan ya, itu tidak sepenuhnya atau 100% dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi ya itu kadang ya tahu sendirilah di Indonesia guys ya. Misalnya dikasih 5 miliar ya, itu 1 miliarnya untuk kegiatannya ya, 4 miliarnya itu untuk dibagi-bagi masuk kantong ya. Makanya ya ada ulama-ulama tertentu ya, tidak semua ulama-ulama tertentu yang punya yayasan yang mengelola bagian-bagian itu mereka memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik ya. Ya itu tadi ya, menggunakan dana-dana yang sebenarnya bukan untuk dirinya. Makanya Kang Deddy tadi mengatakan bahwa sebenarnya bukan dia yang anti agama, tetapi dia ingin menjalankan sebagaimana agama itu harus diterapkan ya, harus transparan, harus jujur ya. Kalau memang itu bukan hak kita, jangan menggunakan itu, berikan kepada sesuai dengan jalurnya ya. Dia lebih agamis ya, lebih lebih spiritual, lebih kalau mau diukur kerohaniannya Kang Deddy Mulyadi ini lebih rohaniwan ya, dengan menerapkan prakteknya secara langsung. Karena dia menyadari nih ya, ada yayasan-yayasan tertentu yang sengaja dibuat alias yayasan fiktif, yayasan palsu. Mereka ini sengaja membuat agar bisa menyerap duit dari Pemprov Jawa Barat ya. Lalu kemudian ada yayasan yang lain cuma mendapatkan ratusan juta ya, 5 miliar, tapi ada yang sampai 50 miliar. Nah, ini kan jelas ada ketimpangan di sini. Kenapa yayasan tersebut bisa sampai dengan 50 miliar sedangkan yang lainnya tidak sampai angka seperti itu? Nah, ini karena menurut Kang Deddy Mulyadi ada akses politiknya, ada kenalan dengan pejabat A, pejabat B ya, punya kolega yang punya akses ke pejabat. Nah, mereka ini bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah, inilah yang ingin dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya dia bilang ini harus dikurangin atau di-stop dulu ya. Dia ingin mengevaluasi agar dana-dana tersebut benar-benar disalurkan dengan tujuan untuk pendidikan yang bagus bagi anak-anak Jawa Barat.
Apabila ada pesantren ataupun ada madrasah ataupun ada rumah pendidikan di situ yang membutuhkan dana, ya harus dikelola dengan baik ya, dan harus proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Jangan dilebih-lebihkan untuk kepentingan yang lain ya. Nah guys, kalau misalnya teman-teman di sini berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi ini mungkin karena dia tidak menyalurkan uang untuk yayasan atau pesantren lantas dia dinilai sebagai orang yang anti pendidikan, itu salah besar. Justru Kang Deddy Mulyadi ini orang yang sangat peduli dengan pendidikan, sampai anak-anak bandel, anak-anak nakal pun dia perhatikan. Jadi dia buat program, nanti anak-anak bandel, anak-anak nakal ini nanti disediakan mes khusus nih ya, sudah bekerja sama dengan aparat militer. Anak-anak yang bandel, nakal, yang suka tawuran, yang suka berbuat anarkis ya, yang berbuat onar, nanti dididik kurang lebih selama 6 bulan di barak militer, dan ketika 6 bulan itu diharapkan dia sudah kembali dengan jati diri yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan sikap dan perbuatan yang berbeda. Diharapkan agar dia tidak kembali ke kenakalannya itu, ke kebandelannya itu ya. Itu loh, bukan cuma orang yang hebat dan tidak, tapi anak-anak nakal dan bandel aja diperhatikan Kang Deddy. Lalu yang berikutnya, dia juga merubah mereformasi pendidikan mulai dari akses dari rumah ke sekolah ya. Yang pertama tadi dari soal bekal makanan, itu harus disediakan oleh orang tua. Jangan anak diberikan jajan untuk jajan di sekolahan, karena jajan di sekolahan itu tidak sehat. Lalu yang berikutnya, anak-anak ini kalau bisa dari rumah ke sekolah itu jangan diantar menggunakan motor ya, menggunakan kendaraan. Tetapi maksudnya kendaraan bermotor guys ya. Anak kalau bisa ya masih memiliki akses terdekat ke sekolah, kalau bisa ya jalan kaki ya, atau kalau ada akses angkutan umum ya naik angkutan umumnya ya, sekaligus membantu supir angkotnya untuk meningkatkan perekonomiannya. Jangan orang tua memanjakan dengan memberikan fasilitas motor kepada anak-anak untuk dia berangkat ke sekolah. Nah ini dipertimbangkan lagi, terkecuali ada sekolah yang jaraknya itu berkilo-kilometer ya, berpuluh-puluh kilometer, dan harus menggunakan kendaraan bermotor. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, yang jaraknya jauh. Tapi kalau jaraknya masih dekat, yang setengah kilo, 1 kilo, itu apa salahnya dengan berjalan kaki atau naik angkutan umum? Kenapa harus berjalan kaki? Karena kita lihat seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy, kalau teman-teman saksikan secara lengkap di Lembur Pakuan itu guys ya, pidato Kang Deddy untuk pendidikan di Jawa Barat. Anak-anak sekarang terkilir dikit kakinya langsung patah ya, oleng dikit kakinya langsung patah, jatuh dikit kakinya langsung patah. Kenapa? Karena tulang kakinya ini tidak terbiasa untuk berjalan kaki ya, makanya rapuh. Dengan berjalan kaki itu sekaligus pembentukan fisik anak-anak biar sehat, biar kuat kakinya, kuda-kuda kakinya biar kuat ya. Jadi ada makna dan tujuan yang ingin di setiap kebijakan Kang Deddy itu ada maknanya, ada tujuannya ya. Jadi jangan merasa bahwa wah ini mah anti pendidikan, ini dia buat supaya anak-anak itu sengsara dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi tujuan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini mulia. Lalu yang berikutnya, dia melarang untuk study tour ya, lalu melarang untuk kegiatan-kegiatan ekstra sekolah yang dimana itu membebani orang tua. Orang tua harus mengeluarkan biaya agar anak bisa mengikuti kegiatan ekstra di sekolah. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Kang Deddy, karena Pemprov sendiri sudah mengeluarkan anggaran yang begitu banyak untuk menganggarkan ke sektor pendidikan ini, tapi di sekolah masih membebani orang tua dengan biaya-biaya. Percuma kalau sekolahnya gratis, tapi ada biaya A sampai Z ya, kegiatan ekstra yang harus dibebani kepada orang tua. Menurut Kang Deddy itu sama aja bohong ya. Pemerintah sudah memberikan bantuan, menganggarkan dana pendidikan, tetapi di sekolah masih memungut biaya-biaya. Nah itu sama aja bohong. Sebaiknya lebih baik menurut Kang Deddy ya sekolah memperlakukan kembali uang sekolah, ada uang sekolahnya dibayar gitu ya, karena hitungannya sama aja kalau masih di sekolah masih menerapkan hal seperti itu. Makanya beliau melarang adanya study tour, melarang adanya kegiatan-kegiatan ekstra yang menguras duit dari orang tua ya, dan kadang guru memanfaatkan itu untuk meningkatkan kekayaan pribadinya. Inilah yang tidak diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan berpikir bahwa dia anti pendidikan, dia justru sangat care, sangat peduli dengan pendidikan, sampai anak-anak bandel pun dia perhatikan. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.